Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menolak penerbitan 9.394 paspor dalam periode Januari hingga Juli 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko mengatakan penolakan tersebut lantaran adanya indikasi akan disalahgunakan. Ia menjelaskan penolakan ini dilakukan dengan cara pengecekan atau screening sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto mengungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan penolakan penerbitan paspor tertinggi, disusul Cirebon, Mataram, dan Jakarta Timur. Selain menolak, Ditjen Imigrasi juga mencatat penerbitan paspor sebanyak 2.283.277 permohonan yang dilakukan dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan, tujuan pembuatan paspor yang dilakukan yaitu untuk wisata, umroh, bekerja, izin menetap atau long stay salah satunya pendidikan, serta untuk pekerja migran Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS menyatakan masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah atau 54%. Selanjutnya, layanan paspor 1,6 triliun rupiah dan layanan keimigrasian lainnya sebanyak 1,3 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Abdi Rianda Syakti akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Gigi. Bisa saya sampaikan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang di kawasan Jakarta Pusat terkait dengan hasil yang kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi selama periode 2026, yakni mulai periode semester 1, yakni mulai Januari hingga Agustus 2026. Ya, memang tadi dalam konsep konferensi pers Direktur Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko menyebutkan jika Dirjen Imigrasi selama 2026 ini sudah masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai 6,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. PNBP ini merupakan kalau di compare dengan periode semester 1 pada tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sebesar 6,88% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Adapun Hendarso membeberkan rincian PNBP tersebut dalam dengan kontribusi terbesarnya yakni berasal dari layanan visa yakni sebesar 3,5 triliun atau sebesar 54%. Lalu juga ada layanan paspor, penerbitan paspor yaitu yakni sebesar 1,6 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar 1,3 triliun. Menurut Hendarsa memang kontribusi PNBP ini hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 76,8% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan yakni sebesar 8,5 triliun. Tapi memang Hendarsa menyebut masih ada sisa 4 bulan ke depan sampai Desember untuk menutupi atau melampaui dari target PNBP untuk diberikan kepada negara. Karena memang dalam beberapa bulan depan masih ada beberapa peak season atau waktu-waktu libur, nah nantinya bisa membuat adanya lagi pemasukan dari PNBP untuk negara. Selain itu, Henderson juga menyebutkan jika imigrasi Indonesia merupakan salah satu imigrasi yang mempunyai pelayanan dan juga teknologi yang terbaik. Dan itu mungkin berkat kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dan juga beberapa pihak imigrasi yang ada berada di luar negeri dan juga beberapa kementerian lembaga di Indonesia itu sendiri. Selain itu tadi Henderson juga membeberkan terkait dengan rincian sejumlah pelayanan seperti
penerbitan paspor, lalu juga ada penerbitan visa yang dilakukan oleh imigrasi selama periode semester 1 2026. Yakni salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah menolak penerbitan sebanyak 9.394 paspor dalam periode semester 1 2026. Hendarsa menyebut alasan penolakan ini dilakukan karena memang adanya terindikasi dugaan akan disalahgunakan untuk PMI ilegal atau non prosedural, lalu juga ada tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia yang sehingga memang pihaknya melakukan penolakan melalui hasil pengecekan atau screening dengan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dari 9.000 ini memang diantisipasi oleh imigrasi sendiri agar tidak terjadi dugaan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat Indonesia maupun nantinya juga membuat pemerintah Indonesia kerepotan untuk mengurusi jika memang masyarakat yang melakukan berpergian ke luar negeri tanpa non prosedural itu bisa merepotkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto sendiri menyebutkan penolakan ini ada beberapa wilayah yang memang menjadi penolakan tertinggi penerbitan paspor, yakni diantaranya ada Cirebon, lalu juga di NTT, lalu juga ada di Mataram, lalu kemudian ada juga di Jakarta, yakni di wilayah Jakarta Timur. Namun selain menolak 9.000 sekian permohonan penerbitan paspor, Ditjen Imigrasi juga menerbitkan sebanyak 2.283.277 paspor dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan tujuan pembuatan paspor yang dilakukan adalah untuk wisata, lalu ada untuk umroh, lalu juga ada bekerja, ada izin menetap atau long stay, dan yang salah satunya untuk pendidikan serta juga untuk pekerja migran Indonesia yang memang berangkat sesuai dengan prosedur. Begitu rekan DG, kembali di studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menolak penerbitan 9.394 paspor dalam periode Januari hingga Juli 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan penolakan tersebut lantaran adanya indikasi akan disalahgunakan. Ia menjelaskan penolakan ini dilakukan dengan cara pengecekan atau screening sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto mengungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan penolakan penerbitan paspor tertinggi, disusul Cirebon, Mataram, dan Jakarta Timur. Selain menolak, Ditjen Imigrasi juga mencatat penerbitan paspor sebanyak 2.283.277 permohonan yang dilakukan dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan, tujuan pembuatan paspor yang dilakukan yaitu untuk wisata, umroh, bekerja, izin menetap atau long stay, salah satunya pendidikan, serta untuk pekerja migran Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS menyatakan masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah atau 54%. Selanjutnya, layanan paspor 1,6 triliun rupiah dan layanan keimigrasian lainnya sebanyak 1,3 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Abdi Rianda Syakti akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Gigi. Bisa saya sampaikan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada di kawasan Jakarta Pusat terkait dengan hasil yang kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi selama periode 2026, yakni mulai periode semester 1, yakni mulai Januari hingga Agustus 2026. Ya, memang tadi dalam konsep konferensi pers Direktur Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi Endar Samaratoko menyebutkan jika Dirjen Imigrasi selama 2026 ini sudah masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai 6,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. PNBP ini merupakan kalau di compare dengan periode semester 1 pada tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sebesar 6,88% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Adapun Hendarson membeberkan rincian PNBP tersebut dalam dengan kontribusi terbesarnya yakni berasal dari layanan visa yakni sebesar 3,5 triliun atau sebesar 54%. Lalu juga ada layanan paspor, penerbitan paspor yaitu yakni sebesar 1,6 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar 1,3 triliun. Menurut Hendarsa memang kontribusi PNBP ini hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 76,8% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan yakni sebesar 8,5 triliun. Tapi memang Hendarsa menyebut masih ada sisa 4 bulan ke depan sampai Desember untuk menutupi atau melampaui dari target PNBP untuk diberikan kepada negara. Karena memang dalam beberapa bulan ke depan masih ada beberapa peak season atau waktu-waktu libur nantinya bisa membuat adanya lagi pemasukan dari PNBP untuk negara. Selain itu, Hendarson juga menyebutkan jika imigrasi Indonesia merupakan salah satu imigrasi yang mempunyai pelayanan dan juga teknologi yang terbaik. Dan itu mungkin berkat kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dan juga beberapa pihak imigrasi yang ada berada di luar negeri dan juga beberapa kementerian lembaga di Indonesia itu sendiri. Selain itu tadi Hendarson juga membeberkan terkait dengan rincian sejumlah pelayanan seperti penerbitan paspor, lalu juga ada penerbitan visa yang dilakukan oleh imigrasi selama periode semester 1 2026. Yakni salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah menolak penerbitan sebanyak 9.394 paspor dalam periode semester 1 2026. Hendarson menyebut alasan penolakan ini dilakukan karena memang adanya terindikasi dugaan akan disalahgunakan untuk PMI ilegal atau non prosedural, lalu juga ada tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia yang sehingga memang pihaknya melakukan penolakan melalui hasil pengecekan atau screening dengan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dari 9.000 ini memang diantisipasi oleh imigrasi sendiri agar tidak terjadi dugaan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat Indonesia maupun nantinya juga membuat pemerintah Indonesia kerepotan untuk mengurusi jika memang masyarakat yang melakukan berpergian ke luar negeri tanpa non prosedural
itu bisa merepotkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto sendiri menyebutkan penolakan ini di beberapa wilayah yang memang menjadi penolakan tertinggi penerbitan paspor, yakni diantaranya ada Cirebon, lalu juga di NTT, lalu juga ada di Mataram, lalu kemudian ada juga di Jakarta, yakni di wilayah Jakarta Timur. Namun selain menolak 9.000 sekian permohonan penerbitan paspor, Ditjen Imigrasi juga menerbitkan sebanyak 2.283.277 paspor dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan tujuan pembuatan paspor yang dilakukan adalah untuk wisata, lalu ada untuk umroh, lalu juga ada bekerja, ada izin menetap atau long stay, dan yang salah satunya untuk pendidikan serta juga untuk pekerja migran Indonesia yang memang berangkat sesuai dengan prosedur. Begitu rekan BG, kembali di studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menolak penerbitan 9.394 paspor dalam periode Januari hingga Juli 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan penolakan tersebut lantaran adanya indikasi akan disalahgunakan. Ia menjelaskan penolakan ini dilakukan dengan cara pengecekan atau screening sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto mengungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan penolakan penerbitan paspor tertinggi, disusul Cirebon, Mataram, dan Jakarta Timur. Selain menolak, Ditjen Imigrasi juga mencatat penerbitan paspor sebanyak 2.283.277 permohonan yang dilakukan dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan, tujuan pembuatan paspor yang dilakukan yaitu untuk wisata, umroh, bekerja, izin menetap atau long stay, salah satunya pendidikan, serta untuk pekerja migran Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS menyatakan masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah atau 54%. Selanjutnya, layanan paspor 1,6 triliun rupiah dan layanan keimigrasian lainnya sebanyak 1,3 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Abdi Rianda Syakti akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan GG. Saya sampaikan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada di kawasan Jakarta Pusat terkait dengan hasil yang kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi selama periode 2026, yakni mulai periode semester 1, yakni mulai Januari hingga Agustus 2026. Jadi memang tadi dalam konferensi pers
Direktur Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi Endar Samarantoko menyebutkan jika Dirjen Imigrasi selama 2026 ini sudah masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai 6,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. PNBP ini merupakan kalau di compare dengan periode semester 1 pada tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sebesar 6,88% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Adapun Hendarso membeberkan rincian PNBP tersebut dalam dengan kontribusi terbesarnya yakni berasal dari layanan visa yakni sebesar 3,5 triliun atau sebesar 54%, lalu juga ada layanan paspor, penerbitan paspor yaitu yakni sebesar 1,6 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar 1,3 triliun. Menurut Hendarsa memang kontribusi PNBP ini hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 76,8% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan yakni sebesar 8,5 triliun. Tapi memang Hendarsa menyebut masih ada sisa 4 bulan ke depan sampai Desember untuk menutupi atau melampaui dari target PNBP untuk diberikan kepada negara. Karena memang dalam beberapa bulan depan masih ada beberapa peak season atau waktu-waktu libur, nah nantinya bisa membuat adanya lagi pemasukan dari PNBP untuk negara. Selain itu, Hendarso juga menyebutkan jika imigrasi Indonesia merupakan salah satu imigrasi yang mempunyai pelayanan dan juga teknologi yang terbaik. Dan itu mungkin berkat kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dan juga beberapa pihak imigrasi yang berada di luar negeri dan juga beberapa kementerian lembaga di Indonesia itu sendiri. Selain itu tadi Hendarso juga membeberkan terkait dengan rincian sejumlah pelayanan seperti penerbitan paspor, lalu juga ada penerbitan visa yang dilakukan oleh imigrasi selama periode semester 1 2026, yakni salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah menolak penerbitan sebanyak 9.394 paspor dalam periode semester 1 2026. Hendarso menyebut alasan penolakan ini dilakukan karena memang adanya terindikasi dugaan akan disalahgunakan untuk PMI ilegal atau non prosedural, lalu juga ada tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia yang sehingga memang pihaknya melakukan penolakan melalui hasil pengecekan atau screening dengan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dari 9.000 ini memang diantisipasi oleh imigrasi sendiri agar tidak terjadi dugaan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat Indonesia maupun nantinya juga membuat pemerintah Indonesia kerepotan untuk mengurusi jika memang masyarakat yang melakukan berpergian ke luar negeri tanpa non prosedural itu bisa merepotkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto sendiri menyebutkan penolakan ini di beberapa wilayah yang memang menjadi penolakan tertinggi penerbitan paspor, yakni diantaranya ada Cirebon, lalu juga di NTT, lalu juga ada di Mataram, lalu kemudian ada juga di Jakarta, yakni di wilayah Jakarta Timur. Namun selain menolak 9.000 sekian permohonan penerbitan paspor, Ditjen Imigrasi juga menerbitkan sebanyak 2.283.277 paspor dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan tujuan pembuatan paspor yang dilakukan adalah untuk wisata, lalu ada untuk umroh, lalu juga ada bekerja, ada izin menetap atau long stay, dan yang salah satunya untuk pendidikan serta juga untuk pekerja migran Indonesia yang memang berangkat sesuai dengan prosedur. Begitu rekan DG, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menolak penerbitan 9.394 paspor dalam periode Januari hingga Juli 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan penolakan tersebut lantaran adanya indikasi akan disalahgunakan. Ia menjelaskan penolakan ini dilakukan dengan cara pengecekan atau screening sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto mengungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan penolakan penerbitan paspor tertinggi, disusul Cirebon, Mataram, dan Jakarta Timur. Selain menolak, Ditjen Imigrasi juga mencatat penerbitan paspor sebanyak 2.283.277 permohonan yang dilakukan dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan, tujuan pembuatan paspor yang dilakukan yaitu untuk wisata, umroh, bekerja, izin menetap atau long stay salah satunya pendidikan, serta untuk pekerja migran Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS menyatakan masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah atau 54%. Selanjutnya, layanan paspor 1,6 triliun rupiah dan layanan keimigrasian lainnya sebanyak 1,3 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Abdi Rianda Syakti akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan GG. Bisa saya sampaikan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang di kawasan Jakarta Pusat terkait dengan hasil yang kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi selama periode 2026, yakni mulai periode semester 1, yakni mulai Januari hingga Agustus 2026. Ya, memang tadi dalam konferensi pers Direktur Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menyebutkan jika Dirjen Imigrasi selama 2026 ini sudah masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai 6,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. PNBP ini merupakan kondisi compare dengan periode semester 1 pada tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sebesar 6,88% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Adapun Hendarsa membeberkan rincian PNBP tersebut dalam dengan kontribusi terbesarnya, yakni berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun atau sebesar 54%. Lalu juga ada layanan paspor, penerbitan paspor yaitu yakni sebesar 1,6 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar 1,3 triliun. Menurut Hendarsa, memang kontribusi PNBP ini hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 76,8%
dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yakni sebesar 8,5 triliun. Tapi memang Hendarto menyebut masih ada sisa 4 bulan ke depan sampai Desember untuk menutupi atau melampaui dari target PNBP untuk diberikan kepada negara. Karena memang dalam beberapa bulan ke depan masih ada beberapa peak season atau waktu-waktu libur, nah nantinya bisa membuat adanya lagi pemasukan dari PNBP untuk negara. Selain itu, Henderson juga menyebutkan jika imigrasi Indonesia merupakan salah satu imigrasi yang mempunyai pelayanan dan juga teknologi yang terbaik. Dan itu mungkin berkat kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dan juga beberapa pihak imigrasi yang berada di luar negeri dan juga beberapa kementerian lembaga di Indonesia itu sendiri. Selain itu tadi Henderson juga membeberkan terkait dengan rincian sejumlah pelayanan seperti penerbitan paspor, lalu juga ada penerbitan visa yang dilakukan oleh imigrasi selama periode semester 1 2026, yakni salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah menolak penerbitan sebanyak 9.394 paspor dalam periode semester 1 2026. Hendarsa menyebut alasan penolakan ini dilakukan karena memang adanya terindikasi dugaan akan disalahgunakan untuk PMI ilegal atau non prosedural, lalu juga ada tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia yang sehingga memang pihaknya melakukan penolakan melalui hasil pengecekan atau screening dengan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dari 9.000 ini memang diantisipasi oleh imigrasi sendiri agar tidak terjadi dugaan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat Indonesia maupun nantinya juga membuat pemerintah Indonesia kerepotan untuk mengurusi jika memang masyarakat yang melakukan berpergian ke luar negeri tanpa non prosedural itu bisa merepotkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto sendiri menyebutkan penolakan ini ada beberapa wilayah yang memang menjadi penolakan tertinggi penerbitan paspor, yakni diantaranya ada Cirebon, lalu juga di NTT, lalu juga ada di Mataram, lalu kemudian ada juga di Jakarta, yakni di wilayah Jakarta Timur. Namun selain menolak 9.000 sekian permohonan penerbitan paspor, Ditjen Imigrasi juga menerbitkan sebanyak 2.283.277 paspor dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan tujuan pembuatan paspor yang dilakukan adalah untuk wisata, lalu ada untuk umroh, lalu juga ada bekerja, ada izin menetap atau long stay, dan yang salah satunya untuk pendidikan serta juga untuk pekerja migran Indonesia yang memang berangkat sesuai dengan prosedur. Begitu rekan DG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menolak penerbitan 9.394 paspor dalam periode Januari hingga Juli 2026.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan penolakan tersebut lantaran adanya indikasi akan disalahgunakan. Ia menjelaskan penolakan ini dilakukan dengan cara pengecekan atau screening sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto mengungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan penolakan penerbitan paspor tertinggi, disusul Cirebon, Mataram, dan Jakarta Timur. Selain menolak, Ditjen Imigrasi juga mencatat penerbitan paspor sebanyak 2.283.277 permohonan yang dilakukan dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan, tujuan pembuatan paspor yang dilakukan yaitu untuk wisata, umroh, bekerja, izin menetap atau long stay salah satunya pendidikan, serta untuk pekerja migran Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS menyatakan masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah atau 54%. Selanjutnya, layanan paspor 1,6 triliun rupiah dan layanan keimigrasian lainnya sebanyak 1,3 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Abdi Rianda Syakti akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Gigi. Saya sampaikan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilakukan di kawasan Jakarta Pusat terkait dengan hasil yang kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi selama periode 2026, yakni mulai periode semester 1, yakni mulai Januari hingga Agustus 2026. Ya, memang tadi dalam konsep konferensi pers Direktur Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menyebutkan jika Dirjen Imigrasi selama 2026 ini sudah masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai 6,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. PNBP ini merupakan kalau di compare dengan periode semester 1 pada tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sebesar 6,88% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Adapun Hendarsa membeberkan rincian PNBP tersebut dengan kontribusi terbesarnya, yakni berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun atau sebesar 54%. Lalu juga ada layanan paspor, penerbitan paspor yaitu yakni sebesar 1,6 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar 1,3 triliun. Menurut Hendarsa, memang kontribusi PNBP ini hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 76,8% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yakni sebesar 8,5 triliun. Tapi memang Hendarsa menyebut masih ada sisa 4 bulan ke depan sampai Desember untuk menutupi atau melampaui dari target PNBP untuk diberikan kepada negara. Karena memang dalam beberapa bulan depan masih ada beberapa peak season atau waktu-waktu libur, nantinya bisa membuat adanya lagi pemasukan dari PNBP untuk negara. Selain itu, Hendarsa juga menyebutkan jika imigrasi Indonesia merupakan salah satu imigrasi yang mempunyai pelayanan dan juga teknologi yang terbaik. Dan itu mungkin berkat kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dan juga beberapa pihak imigrasi yang berada di luar negeri dan juga beberapa kementerian lembaga di Indonesia itu sendiri. Selain itu, tadi Hendarsa juga membeberkan terkait dengan rincian sejumlah pelayanan seperti penerbitan paspor, lalu juga ada penerbitan visa yang dilakukan oleh imigrasi selama periode semester 1 2026, yakni salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah menolak penerbitan sebanyak 9.394 paspor dalam periode semester 1 2026. Hendarsa menyebut
alasan penolakan ini dilakukan karena memang adanya terindikasi dugaan akan disalahgunakan untuk PMI ilegal atau non prosedural, lalu juga ada tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia yang sehingga memang pihaknya melakukan penolakan melalui hasil pengecekan atau screening dengan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dari 9.000 ini memang diantisipasi oleh imigrasi sendiri agar tidak terjadi dugaan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat Indonesia maupun nantinya juga membuat pemerintah Indonesia kerepotan untuk mengurusi jika memang masyarakat yang melakukan berpergian ke luar negeri tanpa non prosedural itu bisa merepotkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto sendiri menyebutkan penolakan ini ada beberapa wilayah yang memang menjadi penolakan tertinggi penerbitan paspor, yakni diantaranya ada Cirebon, lalu juga di NTT, lalu juga ada di Mataram, lalu kemudian ada juga di Jakarta, yakni di wilayah Jakarta Timur. Namun selain menolak 9.000 sekian permohonan penerbitan paspor, Ditjen Imigrasi juga menerbitkan sebanyak 2.283.277 paspor dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan tujuan pembuatan paspor yang dilakukan adalah untuk wisata, lalu ada untuk umroh, lalu juga ada bekerja, ada izin menetap atau long stay, dan yang salah satunya untuk pendidikan serta juga untuk pekerja migran Indonesia yang memang berangkat sesuai dengan prosedur. Begitu rekan DG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menolak penerbitan 9.394 paspor dalam periode Januari hingga Juli 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan penolakan tersebut lantaran adanya indikasi akan disalahgunakan. Ia menjelaskan penolakan ini dilakukan dengan cara pengecekan atau screening sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto mengungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan penolakan penerbitan paspor tertinggi, disusul Cirebon, Mataram, dan Jakarta Timur. Selain menolak, Ditjen Imigrasi juga mencatat penerbitan paspor sebanyak 2.283.277 permohonan yang dilakukan dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan, tujuan pembuatan paspor yang dilakukan yaitu untuk wisata, umroh, bekerja, izin menetap atau long stay, salah satunya pendidikan, serta untuk pekerja migran Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS menyatakan masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah atau 54%. Selanjutnya, layanan paspor 1,6 triliun rupiah dan layanan keimigrasian lainnya sebanyak 1,3 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Abdi Rianda Syakti akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Gigi. Bisa saya sampaikan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berada di kawasan Jakarta Pusat terkait dengan hasil yang kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi selama periode 2026, yakni mulai periode semester 1, yakni mulai Januari hingga Agustus 2026. Ya, memang tadi dalam konsep konferensi pers Direktur Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi Endar Samaratoko menyebutkan jika Dirjen Imigrasi selama 2026 ini sudah masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai 6,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. PNBP ini merupakan kalau compare dengan periode semester 1 pada tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sebesar 6,88% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Adapun Hendarso membeberkan rincian PNBP tersebut dalam dengan kontribusi terbesarnya, yakni berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun atau sebesar 54%. Lalu juga ada layanan paspor, penerbitan paspor yaitu yakni sebesar 1,6 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar 1,3 triliun. Menurut Hendarsa, memang kontribusi PNBP ini hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 76,8% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yakni sebesar 8,5 triliun. Tapi memang Hendarsa menyebut masih ada sisa 4 bulan ke depan sampai Desember untuk menutupi atau melampaui dari target PNBP untuk diberikan kepada negara. Karena memang dalam beberapa bulan depan masih ada beberapa peak season atau waktu-waktu libur, nah nantinya bisa membuat adanya lagi pemasukan dari PNBP untuk negara. Selain itu, Hendarsan juga menyebutkan jika imigrasi Indonesia merupakan salah satu imigrasi yang mempunyai pelayanan dan juga teknologi yang terbaik. Dan itu mungkin berkat kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dan juga beberapa pihak imigrasi yang ada berada di luar negeri dan juga beberapa kementerian lembaga di Indonesia itu sendiri. Selain itu tadi Hendarson juga membeberkan terkait dengan rincian sejumlah pelayanan seperti penerbitan paspor, lalu juga ada penerbitan visa yang dilakukan oleh imigrasi selama periode semester 1 2026, yakni salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah menolak penerbitan sebanyak 9.394 paspor dalam periode semester 1 2026. Hendarsa menyebut alasan penolakan ini dilakukan karena memang adanya terindikasi dugaan akan disalahgunakan untuk PMI ilegal atau non prosedural, lalu juga ada tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia yang sehingga memang pihaknya melakukan penolakan melalui hasil pengecekan atau screening dengan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dari 9.000 ini memang diantisipasi oleh imigrasi sendiri agar tidak terjadi dugaan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat Indonesia maupun nantinya juga membuat pemerintah Indonesia kerepotan untuk mengurusi jika memang masyarakat yang melakukan berpergian ke luar negeri tanpa non prosedural itu bisa merepotkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto sendiri menyebutkan penolakan ini di ada beberapa wilayah yang memang menjadi
penolakan tertinggi penerbitan paspor, yakni diantaranya ada Cirebon, lalu juga di NTT, lalu juga ada di Mataram, lalu kemudian ada juga di Jakarta, yakni di wilayah Jakarta Timur. Namun selain menolak 9.000 sekian permohonan penerbitan paspor, Dirjen Imigrasi juga menerbitkan sebanyak 2.283.277 paspor dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan tujuan pembuatan paspor yang dilakukan adalah untuk wisata, lalu ada untuk umroh, lalu juga ada bekerja, ada izin menetap atau long stay, dan yang salah satunya untuk pendidikan serta juga untuk pekerja migran Indonesia yang memang berangkat sesuai dengan prosedur. Begitu rekan DD, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menolak penerbitan 9.394 paspor dalam periode Januari hingga Juli 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Samarantoko mengatakan penolakan tersebut lantaran adanya indikasi akan disalahgunakan. Ia menjelaskan penolakan ini dilakukan dengan cara pengecekan atau screening sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto mengungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan penolakan penerbitan paspor tertinggi, disusul Cirebon, Mataram, dan Jakarta Timur. Selain menolak, Ditjen Imigrasi juga mencatat penerbitan paspor sebanyak 2.283.277 permohonan yang dilakukan dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan, tujuan pembuatan paspor yang dilakukan yaitu untuk wisata, umroh, bekerja, izin menetap atau long stay, salah satunya pendidikan, serta untuk pekerja migran Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS menyatakan masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah atau 54%. Selanjutnya, layanan paspor 1,6 triliun rupiah dan layanan keimigrasian lainnya sebanyak 1,3 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Abdi Rianda Syakti akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan GG. Bisa saya sampaikan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilakukan di kawasan Jakarta Pusat terkait dengan hasil yang kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi selama periode 2026, yakni mulai periode semester 1, yakni mulai Januari hingga Agustus 2026. Ya, memang tadi dalam konsep konferensi pers Direktur Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi Hendar Samarantoko menyebutkan jika Dirjen Imigrasi selama 2026 ini sudah masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai 6,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
eee, PNBP ini merupakan kalau di-compare dengan periode semester 1 pada tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sebesar 6,88% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Adapun Hendarso membeberkan rincian PNBP tersebut dengan kontribusi terbesarnya yakni berasal dari layanan visa yakni sebesar 3,5 triliun atau sebesar 54%, lalu juga ada layanan paspor, penerbitan paspor yaitu yakni sebesar 1,6 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar 1,3 triliun. Menurut Hendarsa memang kontribusi PNBP ini hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 76,8% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan yakni sebesar 8,5 triliun. Tapi memang Hendarsa menyebut masih ada sisa 4 bulan ke depan sampai Desember untuk menutupi atau melampaui dari target PNBP untuk diberikan kepada negara. Karena memang dalam beberapa bulan ke depan masih ada beberapa peak season atau waktu-waktu libur nantinya bisa membuat adanya lagi pemasukan dari PNBP untuk negara. Selain itu, Hendarso juga menyebutkan jika imigrasi Indonesia merupakan salah satu imigrasi yang mempunyai pelayanan dan juga teknologi yang terbaik. Dan itu mungkin berkat kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dan juga beberapa pihak imigrasi yang berada di luar negeri dan juga beberapa kementerian lembaga di Indonesia itu sendiri. Selain itu tadi Hendarso juga membeberkan terkait dengan rincian sejumlah pelayanan seperti penerbitan paspor, lalu juga ada penerbitan visa yang dilakukan oleh imigrasi selama periode semester 1 2026, yakni salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah menolak penerbitan sebanyak 9.394 paspor dalam periode semester 1 2026. Hendarso menyebut alasan penolakan ini dilakukan karena memang adanya terindikasi dugaan akan disalahgunakan untuk PMI ilegal atau non prosedural, lalu juga ada tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia yang sehingga memang pihaknya melakukan penolakan melalui hasil pengecekan atau screening dengan sesuai prosedur yang berlaku. Dari 9.000 ini memang diantisipasi oleh imigrasi sendiri agar tidak terjadi dugaan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat Indonesia maupun nantinya juga membuat pemerintah Indonesia kerepotan untuk mengurusi jika memang masyarakat yang melakukan berpergian ke luar negeri tanpa non prosedural itu bisa merepotkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto sendiri menyebutkan penolakan ini ada beberapa wilayah yang memang menjadi penolakan tertinggi penerbitan paspor, yakni diantaranya ada Cirebon, lalu juga di NTT, lalu juga ada di Mataram, lalu kemudian ada juga di Jakarta, yakni di wilayah Jakarta Timur. Namun selain menolak 9.000 sekian permohonan penerbitan paspor, Ditjen Imigrasi juga menerbitkan sebanyak 2.283.277 paspor dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan tujuan pembuatan paspor yang dilakukan adalah untuk wisata, lalu ada untuk umroh, lalu juga ada bekerja, ada izin menetap atau long stay, dan yang salah satunya untuk pendidikan serta juga untuk pekerja migran Indonesia yang memang berangkat sesuai dengan prosedur. Begitu rekan DG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menolak penerbitan 9.394 paspor dalam periode Januari hingga Juli 2026. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsa Marantoko mengatakan penolakan tersebut lantaran adanya indikasi akan disalahgunakan. Ia menjelaskan penolakan ini dilakukan dengan cara pengecekan atau screening sesuai prosedur yang berlaku. Sementara itu, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto mengungkap bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah dengan penolakan penerbitan paspor tertinggi, disusul Cirebon, Mataram, dan Jakarta Timur. Selain menolak, Ditjen Imigrasi juga mencatat penerbitan paspor sebanyak 2.283.277 permohonan yang dilakukan dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan, tujuan pembuatan paspor yang dilakukan yaitu untuk wisata, umroh, bekerja, izin menetap atau long stay salah satunya pendidikan, serta untuk pekerja migran Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ditjen Imigrasi Kementerian IMIPAS menyatakan masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai 6,5 triliun rupiah sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kontribusi terbesar berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun rupiah atau 54%. Selanjutnya, layanan paspor 1,6 triliun rupiah dan layanan keimigrasian lainnya sebanyak 1,3 triliun rupiah. Lebih lengkap terkait hal ini, reporter Tribun News Abdi Rianda Syakti akan melaporkan untuk Anda. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan GG. Bisa saya sampaikan terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilakukan di kawasan Jakarta Pusat terkait dengan hasil yang kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atau Ditjen Imigrasi selama periode 2026, yakni mulai periode semester 1, yakni mulai Januari hingga Agustus 2026. Ini memang tadi dalam konsep konferensi pers Direktur Jenderal Imigrasi atau Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menyebutkan jika Dirjen Imigrasi selama 2026 ini sudah masuk dalam 10 besar kementerian dan lembaga yang menyumbang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai 6,5 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026. PNBP ini merupakan kalau di compare dengan periode semester 1 pada tahun lalu, yakni mengalami kenaikan sebesar 6,88% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Adapun Hendarsa membeberkan rincian PNBP tersebut dalam dengan kontribusi terbesarnya, yakni berasal dari layanan visa, yakni sebesar 3,5 triliun atau sebesar 54%. Lalu juga ada layanan paspor, penerbitan paspor yaitu yakni sebesar 1,6 triliun dan layanan keimigrasian lainnya sebesar 1,3 triliun. Menurut Hendarsa, memang kontribusi PNBP ini hingga Agustus 2026 ini telah mencapai 76,8% dari target yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan, yakni sebesar 8,5 triliun. Tapi memang Hendarsa menyebut masih ada sisa 4 bulan ke depan sampai Desember untuk menutupi atau melampaui dari target PNBP untuk diberikan kepada negara. Karena memang dalam beberapa bulan depan masih ada beberapa peak season atau waktu-waktu libur, nah nantinya bisa membuat adanya lagi pemasukan dari PNBP untuk negara. Selain itu, Henderson juga menyebutkan jika imigrasi Indonesia merupakan salah satu imigrasi yang mempunyai pelayanan dan juga teknologi yang terbaik. Dan itu mungkin berkat kerjasama yang dilakukan oleh pihak imigrasi Indonesia dan juga beberapa pihak imigrasi yang berada di luar negeri dan juga beberapa kementerian lembaga di Indonesia itu sendiri. Selain itu tadi Henderson juga membeberkan terkait dengan rincian sejumlah
pelayanan seperti penerbitan paspor, lalu juga ada penerbitan visa yang dilakukan oleh imigrasi selama periode semester 1 2026. Yakni salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sendiri telah menolak penerbitan sebanyak 9.394 paspor dalam periode semester 1 2026. Hendarsa menyebut alasan penolakan ini dilakukan karena memang adanya terindikasi dugaan akan disalahgunakan untuk PMI ilegal atau non prosedural, lalu juga ada tindak pidana perdagangan orang dan juga tindak pidana penyelundupan manusia yang sehingga memang pihaknya melakukan penolakan melalui hasil pengecekan atau screening dengan sesuai prosedur yang berlaku. Jadi dari 9.000 ini memang diantisipasi oleh imigrasi sendiri agar tidak terjadi dugaan tindak pidana yang bisa merugikan masyarakat Indonesia maupun nantinya juga membuat pemerintah Indonesia kerepotan untuk mengurusi jika memang masyarakat yang melakukan berpergian ke luar negeri tanpa non prosedural itu bisa merepotkan dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Kemudian Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi Eko Budianto sendiri menyebutkan penolakan ini di beberapa wilayah yang memang menjadi penolakan tertinggi penerbitan paspor, yakni diantaranya ada Cirebon, lalu juga di NTT, lalu juga ada di Mataram, lalu kemudian ada juga di Jakarta, yakni di wilayah Jakarta Timur. Namun selain menolak 9.000 sekian permohonan penerbitan paspor, Ditjen Imigrasi juga menerbitkan sebanyak 2.283.277 paspor dalam periode yang sama. Adapun dalam catatan tujuan pembuatan paspor yang dilakukan adalah untuk wisata, lalu ada untuk umroh, lalu juga ada bekerja, ada izin menetap atau long stay, dan yang salah satunya untuk pendidikan serta juga untuk pekerja migran Indonesia yang memang berangkat sesuai dengan prosedur. Begitu rekan DG, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Abdi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.